Hai Kam, selamat siang. Perkenalkan, saya nama Brigita Wanma dan hari ini saya mau bikin video satu tentang ini nikel di Raja Ampat ini. Jadi ada indikasi pelanggaran hukum undang-undang yang terjadi di penambangan ini nikel di Raja Ampat ini, oke? Saya mau ajak teman-teman sebenarnya untuk berpikir kritis karena ada banyak sekali video yang kita tidak tahu kebenarannya. Dan di video ini saya mau kasih tahu Kam beberapa hal yang saya sudah bikin saya tidak bisa tidur. Saya sudah research banyak dan saya mau bagi untuk Kam. Kalau ada yang salah dari semua informasi yang saya kumpulkan ini, teman-teman tolong kasih kabar, kasih tahu supaya kita bisa sama-sama perbaiki, supaya kita bisa kasih informasi untuk teman-teman di Papua tuh informasi yang benar dan terpercaya. Oke, jadi penambangan nikel di Pulau Gak itu ada indikasi pelanggaran hukum Undang-Undang Republik Indonesia, teman-teman, ternyata. Jadi kamu harus nonton sampai habis supaya kamu bisa mengerti kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan ini. Nah, jadi Bapak Menteri Bahlil kemarin ini, dia ada pergi mengunjungi Raja Ampat, pergi ke Pulau Gak. Lalu Bapak kok nyatakan bahwa kondisi perairan itu baik-baik. Begitu juga Bapak Gubernur Papua Barat Daya juga mengatakan demikian bahwa itu adalah hoaks. Pencemaran air. Yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada yang produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu yang kita tinjau. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan meminta rapat nanti dengan Menteri LHK. Karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Di GAK itu tambang di sana cukup bagus kerjanya, ya sudah eksplorasi, sudah direbuisasi sampai reklamasi juga. Pemberitaan itu adalah hoax. Kita pastikan mungkin video itu bukan dari GAK, bukan dari Panimo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil di mana kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau GAK. Oke, jadi pertama yang perlu teman-teman tahu, gambar-gambar yang beredar itu AI. Jadi itu belum terjadi air sampai coklat begitu. Itu cuma adalah kayak kita takut kalau sampai dibuka lagi lebih banyak lagi penambangan di Raja Ampat akan terjadi seperti itu. Ya. Jadi permisi Bapak Menteri, Bapak Gubernur, saya minta maaf kalau saya bicara salah, tapi saya permisi mau kasih tahu bahwa yang teman-teman di Papua speak up itu bukan yang di Pulau Gak itu. Itu adalah di Pulau Batang Pele, Manyaifun itu yang dekat dengan Waigeo dengan Wayak. Ya, tapi kali ini saya tidak akan bahas pulau itu. Batang Pele kayak itu terada. Ada satu hal yang saya temukan yang sangat luar biasa dan kemungkinan itu adalah ilegal ya penambangan di Pulau Gak itu sekarang. Jadi saya mau kasih tahu Kam. Oke. Banyak catatan Kam harus sama-sama saya, oke? Sampai selesai. Jadi, ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Itu adalah undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau disingkat sebagai PWP3K. Mari kita bedah poin-poinnya secara bersama ya. Jadi pertama, teman-teman harus tahu definisi atau arti dari pulau kecil. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 1 angka yang ketiga, pulau kecil itu didefinisikan sebagai pulau dengan luasan kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Itu kamu harus ingat, oke? 2000 km persegi. Lalu ada juga perubahan dari boleh menjadi boleh dengan persyaratan menjadi dilarang mutlak. Ada larangan penambangan di pulau kecil. Lalu sekarang, kenapa GAK ini dia masuk dalam kategori pelanggaran? Kenapa? Pertama, luasan Pulau Gak, oke? Jadi luas daratan di Pulau Gak itu diperkirakan sekitar 65 km persegi. Ada banyak sekali sumber yang saya lihat luasannya kalau 65 km persegi ini dari kelompok studi kelautan Fakultas Biologi di UGM.
Kemudian kalau Wikipedia Bahasa Indonesia itu dia menyatakan bahwa luasan Pulau Gak itu adalah 77,27 km persegi. Sementara ada tabel ringkasan perusahaan tambang yang merujuk rilis Kementerian ESDM untuk PT Gak Nikel itu Pulau Gak itu luasnya 56 km persegi. Jadi ini ada range ya dari 56 sampai 77,27 km persegi. Tapi tetap saja itu jauh di bawah yang diperbolehkan. Jadi artinya Pulau Gak ini pulau kecil karena dia di bawah 2000 km persegi. Ingat itu. Nah, lalu izin tambang yang ini PT Gak Nikel punya ini bukan cuma pulau itu saja, tapi perairan di sekitarnya, oke? Dia punya izin itu seluas 13.136 hektar yang terdiri dari 6.060 hektar daratan dan 7.076 hektar perairan di sekitar pulau. Oke? Ini sumbernya didapat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada laporan organisasi nasional seperti Greenpeace Indonesia dan Monggabai, berita dari media massa internasional, detik.com, kompas.com, media Indonesia, tempo.co, lalu ada juga situs data pertambangan investigasi, Responsible Mining Indonesia. Itu kalian bisa cek, kalau saya salah tolong kasih ingat saya, oke? Itu, jadi Pulau Gak itu pulau kecil. Sekarang, kalau dibandingkan dengan yang diperbolehkan itu, pokoknya pulau kecil itu sudah tidak boleh ditambang, oke? Jadi kesimpulannya berdasarkan undang-undang tersebut, Pulau Gak adalah pulau kecil yang oleh karena itu penambangan mineral di dalamnya dilarang keras. Demikian. Menteri Bahlil ini berargumen bahwa PT Gak Nikel ini juga dia sudah punya kontrak karya generasi ke-7 sejak tahun 1998. Jauh sebelum Undang-Undang PWP 3K tahun 2014 disahkan. Minta maaf, ada om dong kerja. Tetapi ada satu lagi, Bapak, saya ini bukan ahli ahli hukum, tapi kita kaki babu juga nih, kita bisa cari tahu otak ada jadi bisa cari. Informasi itu sekarang gampang kita cari, oke? Kekuatan hukum lex posterior derogat legi priori, oke? Itu adalah prinsip hukum yang penting, di mana hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Jadi, meskipun PT Gak Nikel ini dia punya kontrak karya yang sudah ada sejak tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu yang terbitnya belakangan ini punya kekuatan hukum yang lebih tinggi dan spesifik dalam melarang penambangan di pulau kecil. Pemerintah tidak bisa berdalih bahwa izin sudah ada duluan. Oke? Jika ada undang-undang baru yang secara eksplisit melarang kegiatan tersebut karena alasan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik yang lebih besar. Nah, terutama karena pulau-pulau kecil ini mereka sangat rentan dengan kerusakan ya. Dan Raja Ampat itu adalah biodiversity hotspot global, oke? Itu dunia punya biodiversity hotspot sudah. Kamu kasih hancur apa lagi? Otak sekali. Aduh, saya ganas. Emo. Jangan emo. Dan berikutnya yang terakhir, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK Indonesia itu menolak uji materi terkait definisi pulau kecil dalam Undang-Undang PWP 3K. Putusan ini pada dasarnya itu menguatkan larangan penambangan di pulau-pulau kecil. Dan ini juga semakin menegaskan bahwa argumen kontrak karya lebih dulu itu jadi tidak relevan lagi di hadapan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang yang lebih baru dan juga putusan MK. Demikian teman-teman, ini bikin kepala sakit, terlalu banyak informasi. Tapi begitu sudah, saya harus bicara. Karena saya hati sakit ingat saya negara yang jauh di sana. Oke, demikian. Jangan galojo.